Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di Pojok Kantin. Ngobrol lebih sebelum subuh. Oke, kali ini gua bersama partner yang berbeda karena yang satu lagi sakit. Ya, lagi sakit ya. Kayak gimana gitu lagi sakit sudah. Bahagia aja enggak bohong. Maaf Bu. Oke, untuk podcast kali ini kita tempatnya bukan di kantin teman-teman, tapi di arah barat dari kantin, yaitu di depan gedung. Nah, iya itu pokoknya. FAI sih. Iya, FAI. Iya, 0017. Iya, 0017. Betul banget. 0117. Udahlah. Terus untuk kali ini kita mau ngebahas seputar dunia kampus. Iya, seperti biasa. Ya, seperti biasa, cuman ada yang berbeda, yaitu kemarin banget kita baru ngerayain ulang tahun ya Disnatalis dari fakultas tercinta kita, Fakultas Pertanian. Kemarin itu ada acara syukurannya ya. Syukuran Disnatalis yang ke-38. Nah, betul banget. Berarti Fakultas Pertanian sudah bukan berdiri ya, tapi di SK-kan mungkin. Di SK-kan itu di 38 tahun silam gitu. Jadi ya mau sedikit cerita aja dari yang kemarin sudah kita laksanakan syukuran itu. Kita bikin acara kecil-kecilan khusus untuk keluarga Fakultas Pertanian, dimulai dari mahasiswa, dosen, terus alumni. Jadi kita bersilaturahmi bareng, kita kumpul bareng gitu. Terus makan ya. Kita makan bareng. Iya. Terus sedikit ada ya sharing pengalaman dari alumni angkatan 1. Terus ya gitulah, mereka nge-share perjalanan hidup sebagai mahasiswa yang tentunya berbeda dengan sekarang ya. Yang dulu mahasiswa cuma 15 orang. 15 orang sekarang ya. Sekarang itu 1.100 kira-kira mahasiswanya. Dan saat itu mungkin mahasiswa pertanian belum ada perempuannya ya, di 15 orang itu belum ada katanya. Jadi mungkin di angkatan-angkatan selanjutnya baru ada 1 atau 2 atau 3 orang gitu. Dan sekarang sudah berbeda, banyak perempuannya. Betul nggak sih? Daripada laki-lakinya. Iya, sekarang malah lebih banyak perempuannya. Betul banget. Kemarin tuh acaranya ya kita banyak mengucapkan rasa syukur, terus pemotongan tumpeng ya. Biasa sih, gitu-gitu aja kita ngobrol, saling bercengkrama satu sama lain. Selebihnya seru-seruan sih. Nyanyi. Harapannya apa sih, Bang? Karena di ulang tahun 38 ini. Oh, dari gua nih. Iya, dari lu. Oke. Harapannya sih yang pertama banyak berarti. Ya pasti banyak. Cuman ya sebutin poin-poinnya aja sih. Yang pertama pasti pengen lebih baik lagi fakultasnya. Ya, gedungnya. Ya itu pastilah. Sarana itu pasti, fasilitas pasti. Yang pertama sih untuk nanti kedepannya bisa mencetak mahasiswa yang berkualitas. Itu yang kedua kali ya? Enggak, yang pertama. Oh, masih yang pertama. Nit, jangan bikin pusing Nit. Tolong, gue jadi belajar ngitung. Iya, yang pertama. Ya, pokoknya yang lebih baik buat Fakultas Pertanian kedepannya sih itu aja. Terus sama yang kedua, yang penting jangan sampai Fakultas Pertanian ini yang memang minoritas selalu dicap sebagai minoritas. Ngerti nggak sih? Jadi meskipun kita minoritas, orang-orang di luar sana itu pada tahu, oh mahasiswa pertanian yang kemarin juara A, juara B, kemarin yang punya tempat ini ya, tempat wisata ini, atau yang punya perusahaan ini ya, kayak gitu. Jadi terlihat banyak, padahal mahasiswa kita sedikit. Gitu. Prestasinya. Kalau dari lu gimana? Apa ya? Nggak usah sedih lah. Nggak sedih. Belak. Emang ada mah. Nggak ada. Lanjut. Paling pengen keluarganya aja sih dijaga, soalnya kan kayaknya kita tuh terkenalnya sama keluarganya ya. Jadi kalau ketemu pating, ketemu adik tingkat, itu tetap ngerasa kayak keluarga aja sih.
keluarga. Ada di SK di kakak nggak di kakak? Enggak gitu. Enggak Lucu tapi. Ya betul banget. Ya itu mungkin ada sedikit harapan dari kita berdua, dan pasti banyak harapan-harapan lain dari mahasiswa pertanian, betul nggak? Betul banget. Oke, mungkin dilihat dari sekarang, ini kan udah masuk ke bulan berapa berarti? Bulan 6 ya? Juni bulan 6. Harusnya hujan. Iya, hujan di bulan Juni ya. Bentar lagi hujan. Malam guys. Ini ngelihat dari bulan sekarang yang bakal ya sebentar lagi akan ada calon mahasiswa baru, bener banget nggak sih? Jadi sekarang itu calon mahasiswa ini lagi pada gencar-gencarnya nih buat masuk perguruan tinggi, masih bingungnya tuh dengan keinginan sendiri dan juga dibenturkan dengan realita, bener nggak sih? Iya. Bener nggak? Iya aja. Lu ngerasa kan? Lu pengen masuk kemana awalnya? Pengennya boleh disebut univ? Boleh. Iya. Gue pengennya daerah Purwokerto. Oh, Purwokerto berarti Un itulah ya, pokoknya. Pokoknya Un itu cari aja di Purwokerto. Banyak. Udah itu. Masuk apa jurusannya? Fakultasnya sih fakultas. Teknologi pangan. Buset, pangan. Iya, masih nyambung lah ke agribisnis pertanian. Ya beda dong. Tapi masih mikirnya pangan-pangan. Beda tuh. Ya udah. Oh gitu. Terus pilihan keduanya juga itu? Enggak. Justru gue pilihan pertamanya Unsika. Oke, jangan ditiru ya yang nonton. Pokoknya kalau emang pengen lihat ke sana, kenapa pilihan pertamanya bukan ke sana? Gitu. Karena gue realistis. Oh, realistis. Boleh. Berarti dia masih tidak tidak mengedepankan idealis, bener gak sih? Kalau gue sih ini mungkin bukan keinginan gue sih masuk sini sebenarnya. Cuman ya berhubung fakultasnya yang bikin gue pengen di sini, jadi ya udah daftar kunci aja sih, realita aja gitu. Sama dong. Gitu. Udah. Nah, asli seriusan yang membutuhkannya itu fakultas yang gue pengen karena fakultasnya. Kenapa sih mesti? Gue pengennya fakultas peternakan. Tapi kan di Unsika nggak ada, ya udah pertanian aja yang sedikit ada hewan-hewannya lah. Iya sih ada. Iya. Dia urin? Wereng hewan. Insektarium kan hewan ya, jadi ya itulah. Terus ya mungkin sekarang itu lagi gencar-gencarnya nih siswa-siswa pada pengen masuk ke universitas yang terkenal, bener nggak sih? Kayak pengen bangga nih alma mater gua kayak gini A, B, C, D dan lain-lain. Iya pokoknya, tapi jangan karena nonton ini jadi nggak bangga gitu sih. Nggak bangga. Calon-calonnya nonton nih. Bangga lah. Bangga, harus bangga ya. Iya, udah BLU coba. Terus udah kita negeri. Tuh iya IKU juga ya. Udah prestasi di IKU-nya kan udah luar biasa. Apalagi di Fakultas Pertanian. Wah, banyak prestasinya. Gudang prestasi. Gudang mana? Banyak renovasi di Unsika sekarang. Betul banget. Pembangunannya banyak yang digusur termasuk juga. Termasuk kantin ya, semoga. Banyak yang digusur juga ya. Direlokasi. Bahasa halusnya ya. Bahasa halusnya. Oke ya. Ya mungkin buat camaba di sana yang gemes-gemes. Gemes-gemes. Kalau dari gua sih kayak gini sih. Ketika lu pengen masuk ke satu universitas yang lu pengen, jika memang di nanti hasilnya pun kalian gak masuk apa yang memang udah dipilih gitu ya, ya udah jalanin aja, karena apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik yang Maha mencipta kita gitu. Bener gak sih? Iya. Kayak gitu. Betul. Bahasan utamanya banget. Takdir dan nasib gitu. Gitu aja, udah simpel. Jadi waktu itu ada nih yang pengen daftar ke univ bagus, terus gak keterima. Sedang bilang lu nggak masuk, nangisnya paling 2 hari 3 hari. Ya. Kalau lu masuk nangisnya 4 tahun. Karena berat gitu. Enggak sih. Kalau gua nggak kesana sih mikir. Karena kan kita nggak di sana. Iya, apa parah banget. Janganlah, 2 tahun keboy kampus saya. Lalu kapan? Ya. Pokoknya sih ketika lu udah masuk hasilnya itu ya udah jalanin aja. Karena rezeki seseorang itu tidak menentukan apa jurusan yang lu ambil di perkuliahan. Betul gak sih? Iya, betul banget, serius. Kayak kita punya kemampuan A, terus memang keinginan kita tuh B.
ya udah kita jalanin aja. Mungkin nanti apa yang memang kita inginkan nanti tercapainya setelah kita lulus di perkuliahan, bener kan? Kadang rezekinya tuh nggak dari awal sih, bisa jadi Betul. nanti di tengah-tengah kalian jadi mahasiswa yang berprestasi, terus Betul kalian dapat banyak pengalaman. Sebenarnya itu kan nggak harus di univ-univ bagus juga, di mana aja bisa. Iya betul. Gimana banget. kitanya sih? Iya. Mau di univ bagus juga kalau Kalau kitanya nggak bisa nggak berproses, ngapa-ngapain, kitanya nggak bisa berkembang, nggak dapat percuma, apa-apa. betul kan? Betul banget. Jadi mendingan masuk fakultas pertanian aja. Betul gak sih? Iya. Oke. Mungkin itu tadi ada sedikit pembahasan soal kita membuka gambaran lah ya, membuka pemikiran teman-teman yang memang mau masuk universitas. Bergeser lagi, sekarang itu lagi rame masalah ini loh. Ingat gak sih Apa? masalah ini? Apa? Nah, gitu. Apa mal kayak gitu Iya, mal. kayak gitu pokoknya. PKL. Nah, Kita lagi PKL. betul bang. Oh gitu. Nah, gitu. Gua kan tadi bengong gini kayak lu nggak ngelihat raut wajah gua semester 6 mau ke 7 gitu. Lu nggak langsung peka ke sana. Gua pikir- nah gitu. Terus wih anjir tertekan gitu. Gua lagi yang sana. Oke. PKL Hmm. gitu. Perasaan kita baru masuk kayak kemarin. Iya. Kita udah mau PKL lagi. PKL mau KKN. Udah PKL KKN ngapain? Nganggur dulu. Bengong dulu mikirin Bengong. penelitian. Iya, benar. Nikah. Enggak bang. Ini nih PKL. PKL itu apa sih kita ada? Praktik kerja Praktik lapang. kerja lapang. Oke, sekarang itu berarti kalau yang gue lihat ya dari sekarang yang kita rasain di semester 6 ini mau ke semester 7, PKL ini satu kegiatan atau satu program ya? Program kuliah. bener sih? Mata kuliah yang memang pusing sih sebenarnya PKL ini tuh kalau misalkan memang kalau misalkan memang teman-teman itu bingung di mana tempat PKL, di mana harus nyari tempat PKL. Karena apa? Karena teman-teman itu masih kurang relasinya, masih kurang jejaring di luarnya gitu. Kerjasama atau komunikasi keluar ke instansi atau perusahaan pertanian gitu ya, khususnya di pertanian itu masih kurang, masih minim. Jadi pasti pusing buat milih tempat ini di mana PKL gitu. Tapi kalau kita dari sekarang udah banyak relasi, kita banyak jejaring, banyak ngobrol sana sini, komunikasinya lancar, PKL pasti akan lebih mudah, bener gak sih? Tuh. Terus bakal menghadapi KKN. Nah ini gue sempat menyinggung soal film yang kemarin tuh deket-deket ini, KKN di Desa Penari. Oh iya. Nih Oh, ini bisa, kan bisa. konteksnya Nyambung. KKN ya, Iya, konteksnya nyambung. KKN. Tapi yang nonton di bioskop itu tuh ada anak SMP, ada anak SMA. Dia tahu dari mana KKN? Pertanyaan gua. Nonton KKN nih, Mm-mm. terus nyeritain, KKN gini gitu. Dia emang tahu KKN itu apa? Kok tanya gue? Iya, gua pengen nanya aja gitu dari pandangan lu. Kalau dari gua mikir kayak gitu, anak SMA, SMP nonton tentang KKN di Desa Penari nih kayak, emang lu tahu KKN itu apa? Tapi sebenarnya KKN tuh hampir semua orang tuh tahu mal. Kadang kita ke desa aja, misalkan kita mau ada program ini, pasti Anak mereka SMP, mikir, SMP lu pas SMP tahu lu KKN? ya mereka paling taunya itu kuliah doang, tugas soalnya Inap gitu. Darinya di hutan. gitu. Apa ya? Tugas kuliah paling mereka Beneran. mikirnya. Kayak kemarin gue nonton ngelihat anak SMP nih bocil nih SMA nonton mereka kayak yang lu tahu tentang KKN itu apa sih gitu. Takutnya jadi ya anak-anak SMP SMA ini nggak tahu gitu kan KKN, nonton aja. Takutnya jadi salah. Karena ada batasan umurnya. Iya sih, tapi tetap aja kan maksudnya SMA bisa nonton. Ya SMA bisa. Iya, takutnya jadi kayak salah persepsi gitu, kayak oh KKN tuh ternyata kayak gini ya gitu. Iya benar. Padahal di realitanya nggak gitu, Bray. Bener gak sih? KKN tuh. Ya ngap. Jadi kayak ya KKN, kita nginep di desa, Padahal kita enggak ya. bikin program, kita Enggak. bawa program kan, kita bikin program di desa, Buat ngembangin desa. kembangin desa, Pengabdian lah, pengabdian. ya staycation bareng teman-teman. Kalau ada pacar sama pacar. Nggak gitu, nit ini nonton di YouTube, tolonglah, terus jangan. Iya, Hati-hati mal. iya. Terus kayak Takut ada burung. kayak fakta atau mitos ya, setiap KKN ini atau iya KKN sih khususnya karena kan KKN ini kita nginep bareng atau
kita menjalani satu program bareng di desa bareng fakultas lain yang berbeda fakultas sama kita, yang tentunya notabene-nya tuh kita nggak kenal sebelumnya, bener nggak? Iya benar. Nah di sini tuh banyak yang bilang kalau KKN tuh banyak yang cinlok lah, atau banyak yang ketemu teman baru, atau banyak hal gitu kan. Ini menjadi satu hal kayak Apa? oh ternyata ini mungkin ya karena sering bareng kali ya, jadi kelihatan kebiasaan setiap hari seperti apa. Biasanya kalau misalkan ngelihat orang baru tuh kayak lebih menarik gak sih? Lebih menarik dibanding teman-teman sendiri. Enggak sih menurut gua kalau dari gua. Ah tapi lu kalau ada cewek, Ya beda itu dulu Nita. iya. Dulu nih. Berarti kan kalau fakultas dulu. saya lebih menarik dong. Rumput tetangga lebih menarik daripada rumput sendiri. Iya sih, bener sih. Emang di fakultas sendiri tuh nggak menarik. Kalau gue sih ngelihatnya dari univ lain. Iya, univ lain. Iyalah. Ya. Angkatan 2018 berarti ya? Iya, kelas 9. Itu sekarang lagi nyusun skripsi, bener nggak sih? Nyusun skripsi. Nah itu kemarin sih gue sempet ngeliat mahasiswa akhir yang kayak ada yang jenuh, ada yang bosen, kayak lagi malas-malasnya buat ngelanjutin TA dia gitu kan, skripsi dia. Itu mungkin memang di saat-saat tertentu kita tuh mahasiswa butuh hiburan. Ada waktu kita buat refreshing gitu kan, buat nge-refresh lagi otak kita, semangat kita gitu kan. Jadi saat kita mau kembali lagi ngelanjutin tulisan kita gitu kan, itu ada gambaran atau ada ide-ide yang memang masuk nantinya. Karena kalau kita fokus terus tuh kayak bosan gitu, mumet gak sih? Kita nggak skripsian aja bosen. Gimana lagi skripsian kan tiap hari ngeliat Bentar lagi kita nih, bentar lagi kita. Gitu. Tahun depan nih udah mulai mikirin kayak gitu. Iya. Gue sih belum ada gambaran sih buat penelitian gimana. Cuman ya kita berjalan aja nanti kali ya setelah PKL KKN. Tapi lu mulai KKN kapan? PKL? Bulan Juli akhir. awal. Oh iya. Lu jadi di mana? Gue belum jelas. Jadi ya gitu tadi yang udah sempat disinggung, kalau misalnya PKL itu kalau di saat kita belum dapat tempat atau relasi kurang itu pasti ke seret-seret, maksudnya bener nggak sih, keteter ya? Jadi ribet. Iya, kalau saya sih kemarin itu SK-nya tuh belum jadi. Nah yang paling ribet tuh sebenarnya bukan tempatnya sih, lebih ke administrasinya. Kalau gue mah tempatnya sih kemarin malah surat lebih gampang kalau gue. Mungkin beda-beda orang kali ya, beda-beda komunikasinya, bener gak? Iya, kalau kemarin gue cepet sih suratnya, terus cuman nunggu balasan dari pihak tempat PKL-nya, perusahaannya yang gitu masih lambat. Oh iya benar. Itu kalau dari gue. Ya, mungkin itu untuk kali ini kita berbincang kali ya. Serius tapi kali ini pembahasannya Berat juga. Intinya sih ada beberapa poin yang bisa teman-teman ambil, khususnya mahasiswa baru yang nanti akan mengenal dunia kampus seperti apa, yang pastinya berbeda dengan dunia sekolah kayak gitu. Ini tuh saja quotes-nya, jangan lama-lama duduk di bawah pohon. nanti enggak. Lanjutin dong Kelak kalian akan memetik hasilnya. memetik hasil ya. Ya gitu aja mungkin. Kita pokoknya. Ya intinya semangat dan semangat gitu. Udah sih. Untuk episode kali ini ya. Gua Nita, gua Kemal, pamit undur diri. dadah. Ya. Pojok kantin. Ngobrol episode sebelum subuh. Itu bahasa halusnya. Ya, bahasa kasarnya. Busur.